Halo, perkenalkan nama saya Puja Lestari bersama teman-teman dari Universitas Malahiyati. Kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara di Batik Sri Kandi dalam rangka tugas praktikum lapangan mata kuliah PPKN mengenal pelestarian budaya lokal. Melalui wawancara ini, kami ingin mengetahui bagaimana upaya pelestarian batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia tetap dijaga hingga saat ini. Yuk kita simak videonya. Nama aku Atalia, nama teman aku Gita. Kalau ibu namanya? Namanya Musliha, dan ini anak ibu namanya Wahid Al-Siddiq yang meneruskan batik ini. Untuk yang rintisnya, terus ibu serahin ke anaknya. Batik ini berdiri sejak kapan, Bu? Dari tahun berapa? Kalau berdirinya batik ini ibu pakemin ya, itu di 2020 pas pandemi. Tapi sebelumnya itu kan ibu sudah merintis ya, sudah kesana sini, sana sini. Jadi ibu menggandeng anak ibu ini 2020 itu pas pandemi. Oh, jadi dari tahun 2020 itu. Kalau untuk awalnya ini, boleh ibu cerita di sini? Iya, boleh. Kalau untuk awalnya berdirinya Sri Kandi itu, ibu itu modalnya itu dikasih sama anak yang ada di tembok itu. Nanti ada melihatnya. Ada gambarnya. Ini di monumen, yang hanya gambar untuk penyemangat ibu ya. Iya. Jadi ibu rumah tangga sambil bekerja membantu suami ya, bekerja di salah satu toko terbesar di Bandar Lampung inilah ya. Ibu lagi membatik di depan rumah, terus ada anak itu datang, anak jalanan ya, anak bertato, anak jalanan pokoknya ya, rambutnya panjang, waktu kepala itu pakai anting, ya, pokoknya namanya anak jalanan ya seperti itu. Iya. Beliau lewat, besok lagi lewat, ya kita ngobrol, besok lagi datang lagi, terus seminggu kemudian kami kan udah kenal nih ya, walaupun dia tadinya kami nggak kenal, udah itu kami kenal, terus dia mengajak ibu untuk mandiri. Nggak bekerja lagi di instansi ya, ibu harus suruh mandiri. Saya kata ibu bilang, saya nggak ada modal mas. Beliau memberi saya uang 200.000. Itulah awal berdirinya namanya Sri Kandi ya. Ya dimodalin 200.000. Batik itu kan modalnya jutaan ya. Iya. Dengan uang 200.000. Ya ibu sanksi sih ya. Nah besok bu di MBK Mall Bumi Kedaton mau ada pameran. Waktu itu sebelum pandemi ya, masih 2017-an. Terus ibu ikut bu. Nah bismillah ibu, alhamdulillah ibu nih kalau bekerja ya ada bayaran ibu sisahin buat beli kain. Jadi ibu batik sendiri untuk modal ibu ya, mungkin ada 10 kain lah ya yang ibu pasarin di situ, yang ibu bawa. Terus yang buat meja itu karena dia anak komunitas jadi itu teman banyak ya. Nyarilah kardus di gudang MBK, nggak ngerti ibu gudangnya di mana. Nah ibu tutupin ala-ala. Nah disitulah ibu bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang sudah ternama, yang namanya di MBK tahu sendirilah ya. Dan ibu bermodalkan ya kain 200, uang 200 itu ibu beli kain putih di tempat ibu bekerja. Itu 2 meter ya secukupnya pokoknya lah, beli namanya lilin, beli warna, dan kain-kainnya itu ibu potongin segitu tuh kayak tulisan Muhammad itu kan tadi tulis tuh. Nah ibu tuh potongin segitu kurang lebih 30 atau 40 ya itu senti. Ibu potongin situ, ibu demo di situ dengan kompor minyak di MBK di mall dengan minyak asapnya terserahlah ya. Disitulah titik ibu pertama, launching ibu pertama di Mall Bumi Kedaton. Semoga kedepannya ibu bisa berjaya seperti Mall Bumi Kedaton. Ibu bersaingnya sebenarnya hati ibu, mereka itu yang produknya sudah, tapi ibu bangga kamu punya produk yang siap jual, saya punya produk yang masih mentah. Itulah kebanggaan ibu ya. Nah, yang jarang dimiliki orang ya. Iya. Disitulah, dari situ 3 hari itu alhamdulillah ya banyak yang bertanya-tanya. Dan qadarullah hari terakhir itu ada dinas dari Waikanan datang, dinas sosial bertanya-tanya. Terus beliau alhamdulillah mau ngadain pelatihan 80 orang. Ibu kasih harga waktu itu satu orangnya 250.
Nah 250 kali 80, saya ngomong lagi sama anak ini, Mas saya tuh uang 100.000 aja nggak punya. Nah ini ngeliat nolnya aja ibu udah bingung ya. Udah bu, jalan aja, saya kasih ke yang sudah ternama. Jangan bu, jangan, ini siapa tahu jalan ibu. Ayo bismillah. Ibu melihat anak seperti itu ngomong bismillah. Jadi ibu jalanin, terus jalanin. Ibu bernegosiasi, alhamdulillah terus dipilih beliau ke sini karena rekening dulu juga ibu belum ada ya. Terus ibu beliau datang ke sini memberikan 50%, ibu ke Jawa bersama anak itu, anak yang tidak karuan ya. Alhamdulillah bapaknya ini memberikan izin, terus ibu ke Jawa belanja nyari channel ya, ke sana sini karena kami juga masih nggak tahu Jawa itu mana ya, di Pekalongan tapi karena anak komunitas jadi banyak temen kan. Lebih parah lagi teman-temannya. Tapi sekarang dari situ ibu tidak melihat casing, yang ibu lihat hatinya dari situ. Terus ibu pulang dari Jawa, ibu packing, ibu ke Waikanan menjadi narasumber. Dari situ kan ibu punya keuntungan kan, dari keuntungan itu ibu terus jalani sedikit. Ibu masuk ke dinas-dinas. Dan dari situlah kalau itu udah direkrut sama dinas, sudah menjadi binaan dinas. Kalau ada pelatihan, ada apa, suruh bawa laptop. Kalau nggak bawa laptop, buka HP yang ini bingung ibu ya. Jadi ibu punya anak muda, dan kebetulan batik ini kan warisan budaya ya, yang harus kita, siapa yang mau melestarikan kalau bukan kita, anak bangsa. Jadi ibu menarik anak ibu, dan alhamdulillahnya dia mau untuk melestarikan batik ini. Jadi itulah awal berdirinya Sri Kandi. Kenapa ibu namakan Sri Kandi? Karena yang mendirikan seorang perempuan ya. Sri Kandi itu kan pahlawan ya. Jadi ibu ya pengen menjadi pahlawan untuk diri sendiri dulu ya. Setelah itu baru melebar ke keluarga, dan ya kalian semua bisa duduk di sini. Itulah cerita sedikit ya dari seorang perempuan ya yang pengen menambah cuan ya, terutama ya, dan juga pengen melestarikan budaya Indonesia yang jangan sampai punah ya, jangan sampai diminta sama negara lain baru diminta, kita baru berkoar-koar. Ibu miris waktu tahun pernah ya kan diklaim sama negara lain baru warganya, tetapi mereka kurang untuk melestarikannya. Jadi ini semuanya desain dari anak muda. Beliau ini lulusan pemikiran politik Islam yang tidak pernah suka dari TK itu tidak pernah suka untuk menggambar. Tapi ibu udah train, ibu paksa untuk kamu bisa. Alhamdulillah. Ya sudah banyak karya-karya beliau yang sudah dipakai sama orang-orang luar sana. Yang menjadi ciri khas keunikan batik dari batik Sri Kandi ini. Kalau keunikannya ya, pertama ya kita harus mengangkat desain-desain dari Lampung ya, terutama itu ikon-ikon Lampung kayak siger, gajah itu, terus cade itu yang kayak di Lampung ini kayak di kapal itu kopi itu tidak kita hilangkan ya. Dan untuk keunikannya untuk saat ini itu granit ya, itu granit itu. Dia itu motifnya yang sudah dibatik terus kita batik lagi. Jadi dia bertitik-titik, banyak bertitik-titiknya. Untuk saat ini apa keistimewaannya yang itu juga, yang harganya juga lumayan ya. Ibu, menurut ibu kenapa sih batik itu penting untuk terus dijaga dan dilestarikan sampai sekarang? Kalau menurut ibu itu ya pertama karena batik itu dari nenek moyang kita ya, dari leluhur kita, beliau juga dulu pasti memperjuangkan, dan di batik itu ada cerita. Kalau kita bikin satu helai kain, di situ ada ceritanya gitu. Jadi ada filosofi yang harus kita kita cintai lah ya, dan ada kebanggaan juga kalau kita dipakai sama orang, apalagi orang yang bermartabat kayak penguasa dunia ya, kayak pejabat-pejabat. Jadi ibu ada rasa kebanggaan sendiri gitu loh, dan ibu juga bersyukur ya dititipin ilmu yang jarang diberikan orang lain.
yang dimudahkan segala urusannya ya.